Proyek ini bermula karena Indonesia mengalami penumpukan sampah, seperti TPA di daerah tempat tinggal kami yang sudah menggunung. Hal ini terjadi akibat kebiasaan buruk masyarakat yang ingin hidup praktis dan terus-menerus menghasilkan sampah. Apalagi belum adanya teknologi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang menyebabkan Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar nomor 3 di dunia. Bahkan, dari data yang kita dapatkan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton per tahunnya. Apakah Bapak setuju kalau ada PLTSA di daerah sini, Pak? Setuju. Tanggapan Bapak mengenai proyek ini apa? Yang penting bisa mengurangi sampah-sampah di Tangerang, terutama di Kabupaten Tangerang ini. Dan yang paling penting ramah lingkungan. Udah. Ada pesan-pesan nggak, Pak? Semoga kedepannya makin maju, makin jaya, sehat selalu. Amin. Udah gitu aja. Dari hal tersebut, kami menyimpulkan poin-poin yang tepat untuk menyelesaikannya, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Maka dari itu, kontras merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Karena dengan adanya kontras, sampah bisa menjadi lebih berguna yang bisa menghasilkan listrik. Selain itu, kontras juga memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sampah yang terproduksi menjadi bahan bakar yang sangat murah. Sampah yang dibakar bisa menjadi 3 jenis BBM, yakni premium, solar, dan minyak tanah. Wah, gila banget! Dengan adanya kontras, kelangkaan BBM bisa teratasi. Bukan sampai di situ saja kelebihan alat ini, kontras juga bisa menghasilkan pupuk untuk membantu para petani. Yang lebih kerennya lagi, alat ini tidak menyebarkan polusi yang menyebabkan pemanasan global. Kontras atau controlling trans beroperasi menggunakan energi sampah yang dibakar menjadi uap. Uap itulah yang akan mendorong turbin untuk berputar dan menghasilkan listrik. Selanjutnya, uap akan mengalami proses filtrasi yang akan menyaring zat-zat beracun sehingga ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan proyek yang kami buat dan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Proyek yang kita buat ini bernama kontras atau controlling task. Fungsinya mengurangi sampah dan menjadikannya sebagai listrik, bahan bakar, premium, solar, batako, dan juga pupuk. Targetnya ini siswa-siswi MAN 3 Tangerang, para guru, dan juga yang berada di lingkungan sekolah. Studi kelayakannya, yang pertama ada kelayakan teknis. Nah, kami membuat teknologi ini berbasis website dikarenakan lebih mudah pengerjaannya dan lebih murah biayanya. Selain bentuk digital, kita juga membuat bentuk fisik berupa alat. Dari kedua itulah kita menggabungkannya menjadi satu. Website berfungsi untuk menjalankan dan memonitoring alat untuk para pengguna. Yang kedua ada kelayakan ekonomi dengan harga 83 juta untuk membuat pembangkit listrik yang bisa menjadi bahan bakar, solar, premium, bahan bangunan, dan pupuk yang bisa kita jual. 1. Andai kata kamu mempunyai sampah plastik 10 kg per hari, bisa menjadi solar 6 liter, premium 2,5 liter, minyak tanah 1,5 liter. Yang kedua, andai kata kamu mempunyai sampah non plastik 10 kg per hari, bisa menjadi 1 batako. Dan yang ketiga nih ya, andai kata lagi kamu mempunyai sampah plastik 10 kg per hari, bisa menjadi 10 kg pupuk. 1 liter premium sama dengan 8.000, ditambah 1 liter sama dengan 15.000. 1 liter premium sama dengan 8.000 ditambah 1 liter sama dengan 20.000. Yang kedua 1 liter solar sama dengan 5.000 ditambah 5 liter solar sama dengan 30.000. Yang kedua 1 liter minyak tanah sama dengan 15.000 ditambah 0,5 liter sama dengan 22.500.
batako per biji 10 kilo. Pembakaran abu sama dengan 4.000. Pupuk organik per 1 kilo sama dengan 17.500. Ditambah 9 kilo sama dengan 157.500. Total 230.000 per hari. Dalam 1 tahun, pengeluaran modal dapat kembali bahkan lebih sebesar 83.950.000. Website dikerjakan oleh tim dalam waktu 3 bulan yang beranggotakan desainer dengan jumlah 2 orang dengan gaji 3,5 juta per bulan, lalu programmer dengan jumlah orang 3 orang dengan gaji 3,5 juta per bulan, dan maintenance dengan jumlah orang 2 orang dengan jumlah gaji 4 juta per bulan. Yang ketiga ada kelayakan hukum. Secara hukum, proyek yang kita buat ini tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Bahkan telah didesain sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hak cipta seseorang. Yang keempat adalah kelayakan operasional. Teknologi ini akan ditempatkan di MAN 3 Tangerang yang berbasis website. Dan siswa maupun guru-guru MAN 3 Tangerang yang ada di lingkungan sekolah ini dapat menyumbangkan sampah dan mendapatkan saldo dari website. Cara kerja alat ini adalah diawali dengan pemisahan sampah secara otomatis dan diarahkan sesuai jalurnya. Tahap kedua adalah tahap pengeringan sampah plastik maupun non-plastik. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah tahap pembakaran. Selanjutnya adalah sampah organik akan dicampurkan bahan khusus untuk dijadikan pupuk dan siap dipakai. Berikutnya adalah kelayakan jadwal. Pada proses pembakaran, maka secara otomatis generator listrik mengalirkan energinya ke akumulator untuk disimpan dan siap pakai kapan saja. Untuk menghasilkan 3 jenis BBM, maka memerlukan waktu pembakaran selama 4 jam. Supaya menghasilkan batako yang tidak lama proses pembakarannya, maka hanya perlu menunggu proses pembakaran sampai menjadi abu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.